pengen berhubungan dengan istrinya, tapi istrinya nih lagi nggak bisa. Boleh nggak suami nih ngeluarin cairannya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nih gue sama teman gue nih, ya kan. Abang asal mana bang? Asal dari Jakarta, Dari Jakarta nih guys. Bintaro ya? Ciputat. Oh Ciputan, oke. Nih namanya bang siapa nih? Enggak. Bang Angga. Jadi izin sharing-sharing ya untuk beberapa konten ke depan ya, boleh ya? Insya Allah. Oke, jadi gini bang, saya nih pengen tahu dan penasaran juga walaupun belum nikah ya. Ya kan? Ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan jamaah. Jadi sedikit banyak tuh saya tuh banyak jamaah bang, online jamaah online yang bertanya kepada saya tentang fikihnya berhubungan suami istri. Jadi fikih berhubungan suami istri, bagaimana sih ketika suami nih pengen berhubungan dengan istrinya, tapi istrinya nih lagi nggak bisa, mungkin karena operasi, mungkin karena lagi berhalangan menstruasi, ya kan? Ini gimana hukumnya bang? Boleh nggak suami nih ngeluarin cairannya sendiri? Kayak gitu. Kalau menurut abang nih? Ya. Ini kan kita ngobrol ya. Ngobrol. Kita bukan bicara fikih tapi kita bukan ranahnya kita memang. Ranah kita. Apalagi Ranah Islam lah nih, Islam. Iya. Dalam Islam itu seperti apa sih yang abang pahami? Ya. Mungkin dari yang dipahami sih, sedikit dari yang pernah didengar, pernah kita ketahui, boleh tapi asal seizin istri. Oke. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi sih, mungkin nanti kita bisa sama-sama buka atau mencari tahu lagi. Oke. Keabsahannya seperti apa. Oke. Berarti atas sepengetahuan istri, atas izin istri boleh gitu ya? Yang saya tahu begitu. Oke. Ya sebetulnya sih saya tuh udah pernah dengerin ceramah gitu bang ya. Sebelum saya tanya abang ini, saya tuh udah pernah belajar lah ya, cari tahu gitu tentang gimana sih hukumnya gitu. Nah saya dapat dari Mama Dede waktu itu. Mama Dede, tahu kan Mama Dede kan? Tahu. Biasa di TV gitu. Dia bilang kayak gini, jadi dia bilang sih kayak gini, kalau misalnya suami itu boleh nggak masturbasi saat istri lagi masturbasi berhubungan, boleh nggak suami itu berhubungan saat istri itu lagi Iya. kayak gitu kan? Sedang berhalangan. Nah jawabannya nggak boleh kata Mama Dede, nggak boleh ya, lah. Betul, nggak boleh. Kan nggak mungkin kan, ya kan? Bener. Itu nggak mungkin kata Mama Dede. Terus ada 3 ulama katanya berpendapat kalau misalnya ada 3 pendapat ulama. 1, tidak membolehkan sama sekali. Oke. Ya, maksudnya itu enggak boleh berhubungan sama sekali gitu. Enggak boleh bersentuhan. Ya dilarang lah untuk sentuhan, karena ciuman atau pegang-pegangan itu tidak dibolehkan dengan ulama yang ini, pendapat yang satu nih. Kenapa? Karena megang ini malu lah, manusia kan nafsu kan. Iya, memancing lah. Nah, mancing itu enggak boleh kata ulama yang satu ini. Betul. Ya, hukumnya enggak boleh ketika istri lagi menstruasi. Ya, ulama kedua berpendapat, dan 3 pendapat kan. Pendapat yang kedua adalah boleh tapi batasnya sampai dari pusar sampai atas saja. Atas, iya. Jadi itu pendapat ulama yang kedua. Jadi, oke. Kalau misalnya pegang-pegangan yang lain itu boleh katanya, gitu kan. Asalkan jangan bawah gitu. Oke. Yang ketiga, nah itu yang ketiga ini boleh sampai bawah, tapi jangan sampai ke area yang fatal tadi. Oh iya. Nah itu Alat berhubungan, alat vitalnya tidak boleh. Iya. Kayak gitu kata Mama Dede. Dan Mama Dede juga menyampaikan ayat Quran tuh. Iya. Ayat Quran tuh surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya kayak gini. Wahai laki-laki, suami katanya kan, kata Al-Quran tuh kan mengatakan, wahai suami, janganlah kau dekati istrimu ketika dia lagi haid. Iya, oke. Di surah Al-Baqarah ayat 222.
Kalau apa namanya, jangan kau dekati istrimu lagi haid. Saya lupa bang, ntar kita buka Al-Quran bang. Ini buka Al-Quran guys. Al-Qurannya agak unik-unik ya, unyu-unyu ya. Al-Quran surah Al-Baqarah 222. Nah tapi ini menarik nih. Tadi kan Menarik ada 3 pendapat ulama. Ini kita sebagai pendapat menanggapi sebagai orang umum ya. Iya, iya. Tapi kita lihat dulu di surat Al-Baqarah seperti Oke. apa. Nih, jadi dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Nah, jadi mereka ini maksudnya itu sahabat nanya tentang kepada Muhammad tentang haid, ya kan? Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, kata Nabi Muhammad, ya kan? Karena itu jauhilah wahai para suami istri pada saat haid. Jadi ketika istri haid itu dijauhi, kata Nabi Muhammad. Ini Al-Qur'an yang bilang, ya kan? Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Jadi sebelum mereka selesai haidnya, jangan dekati, kecuali dia udah suci, udah haid lagi, boleh didekati. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi ternyata setelah udah mandi nih, istrinya nih, digauli lagi, mandi lagi jadinya, gitu ya. Iya, benar. Nah ini kata Al-Quran nih bang. Iya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri bang. Nah ini kata gimana pendapat abang nih bang? Nah, balik lagi dari yang kita tadi bersama-sama baca ya dari surat Al-Baqarah ayat 222. Kalau menurut yang saya tangkap ya, berarti itu lebih condong ke pendapat ulama yang pertama tadi. Kita lebih disarankan untuk menjauhi. Balik lagi tadi, kalau mungkin pendapat ulama kedua, ketiga, bukannya saya nggak bisa bilang kurang tepat atau salah ya mungkin ya. Cuman kalau yang saya alami ini, abang alami. Maksudnya kan ya berumah tangga kan, sudah berumah tangga gitu kan. Ya benar, lebih baik dijauhi, dihindari. Istilahnya kan kita sering dengar istilah mengikat ikat pinggang kencang-kencang gitu. Untuknya dalam arti kata ya kita menghindari itu. Karena balik lagi kalau syahwat ya. Iya kan, biarpun misalnya dari pusar ke atas, kita kan nggak, siapa yang bisa kontrol, ya kan? Apalagi ya laki-laki ya umumnya ya, mungkin nggak tahu ya di tempat lain seperti apa, tapi yang saya tahu laki-laki pasti takutnya malah kita lebih baik menghindari sih memang. Karena mungkin dari tadinya cuman pusar ke atas, akhirnya terus malah berlanjut dan malah dikhawatirkan malah ke ranah-ranah yang memang sudah dilarang di dalam Al-Quran tadi, seperti menggauli istri yang sedang haid seperti tadi. Apalagi kalau yang pendapat yang ketiga tuh, itu juga lebih istilahnya lebih riskan lah. Nah karena kan namanya ya udah suami istri di kamarnya gitu kan, terus terpancing. Nah itu nggak bisa nahan, misalnya malah terjadi hal-hal yang malah justru dilarang. Kalau saya sih lebih setuju betul yang pendapat pertama. Tapi gini bang ya, posisinya kan suaminya pengen banget nih, ya kan? Berarti suaminya pakai tangan sendiri. Nah, takutnya gini, kalau dalam dalam dunia Islam ya kan? Ini boleh saya ceritakan ya, maksudnya gini. Kalau dalam dunia Islam itu kan ya kan harus fleksibel lah, ibarat kata enggak harus monoton. Maka ada pendapat ulama tuh boleh ya kan, diperbolehkan. Takutnya gini, ketika istri itu benar-benar menjelaskan, suaminya enggak ngerti misalnya kan, suaminya awam, enggak ngerti agama, maksudnya itu kurang lah, cuman tahu Islam KTP kata orang kan. Suaminya cuman enggak ngerti, mungkin boleh lah kali istrinya bantuin pakai tangan, ya kan, untuk ngeluarin air maninya gitu kan, atau pakai lutut. Kata Mama Dede waktu itu di tengah ceramahnya tuh, itu pakai lutut, pakai tangan, bebas lah, ya kan. Intinya pakai ini apa sih namanya? Apa namanya itulah. nih?
Ya. Atau namanya apa itu? Apa namanya ya? Pokoknya Iya. inilah nih pakai ini katanya kan. Allah alam saya enggak tahu juga kan. Itu menghindari suami yang cari hal yang haram gitu. Contohnya maksudnya? Ya misalnya mohon maaf ya kan beli perempuan. Oh. Gitu loh, Bang. Ya balik lagi ya. Sebetulnya kalau ini kita agak lebih Itu kan, lebar berarti itu kan kalau misalnya pembahasannya ya kan. yang Abang bilang kan kalau suaminya ngerti. Tapi kalau suaminya nggak ngerti ya sebagai perempuan mungkin kalau misalnya ini kan studi kasus misalnya seandainya suaminya nih nggak ngerti ya kan. Jadi sih intinya poinnya sebetulnya ya tadi menghindari itu kan artinya tidak memancing satu sama lain. Oke. Baik dari pihak istri ataupun pihak suami. Oke. Kalau sudah menghindari gini, simple nih analoginya nih. Misalnya antum deh, contoh. Oke. Umur berapa sekarang? 25. Pernah masturbasi? Pernah. terus. Tapi apa sering? Enggak kan? Enggak, Pasti kan? jarang banget sih. Iya kan? Tapi maksudnya gini loh. Artinya kan laki-laki, manusia lah pada umumnya. Pada umumnya pasti terjadi hal-hal yang kayak gitu kan karena terpancing sesuatu. Betul. Mungkin dari tontonan. Iya, betul. TikTok. Iya kan? Nah, mungkin dari tadi istrinya yang mancing-mancing. Iya. Iya kan? Sebetulnya kalau nggak dipancing juga ya, kalau sekian tahun nih kita ngomong pertama kali misalnya ente baru itu akhirnya mengerti itu. Iya. Itu kan pasti di atas umur 15 mungkin. Iya. 15 tahun kok bisa nahan? Kenapa satu minggu aja nggak bisa? Logikanya kan Iya, seperti benar, itu. benar. Jadi kan artinya sebetulnya memang karena terpancing aja gitu. Iya. Karena kitanya nyari-nyari gitu. Iya, benar ya. Udah tahu si Imron gak kuat, nah ya kan, jangan nyari-nyari Oke. gitu, jangan nge-scroll mungkin. Udah tahu apalagi ditambah scroll sendiri punya dosa tersendiri lagi gitu Iya. kan. Ya lebih baik menjaga sih tadi, menjaga diri sih lebih baik. Memang kitanya yang ini di luar dari kita ngomong orang tersebut ngerti atau nggak ngerti Iya. agama ya. Iya, benar. Ini umum banget nih, Umum Jack. banget, Umum benar. banget bahwa memang udah tahu nggak itu ya udah menghindari aja dulu. Betul. Kayak contohnya tadi orang itu laki-laki itu baru mungkin kita ngomong dia masturbasi ya. Iya. Itu paling ya setelah dia umur 15 tahun, Iya. 16 tahun setelah mereka mengenal lawan jenis, dan itu juga kalau mereka akhirnya Terpancing. kepo gitu kan. Terpancing kepo akhirnya pengen tahu gimana rasanya gitu kan. Tapi kan kalau sebetulnya kalau itu nggak dipancing, dia dijaga di lingkungan yang baik mungkin ya. Iya. Atau mungkin di circle keluarganya juga baik, pasti kan nggak akan pernah terjadi hal itu Oke. gitu. Iya. Bahkan ada orang kan yang sampai umur 20 tahun, 25 belum pernah melakukan itu, ada juga. Karena memang itu tadi dia menjaga dirinya, mungkin keluarganya juga menjaga anaknya juga. Betul. Untuk tidak terpancing ke ranah-ranah yang membuat dia hormonnya naik gitu, Iya, istilahnya gitu. Jadi kalau aneh sih tetap pada Satu pendapat yang pertama. Oh, dan itu aku pengalaman juga ya. Pengalaman juga iya bener, intinya ya memang jangan dipancing. Oke. Gitu. Tapi kalau udah ngomong dipancing dari pengalaman udah berat sih Wah. urusannya. Oke guys, makasih Bang siapa tadi tuh? Angga. Bang Angga. Nanti kita cerita-cerita lagi bareng ya. Iya, siap. Oke, tuh teman-teman yang nonton video ini mungkin ada komentar ya. Mungkin tentang pembahasan tentang apa lagi, kita buatin konten. Siap. Oke. Kita jawab melalui konten-konten sharing ya kan. Kita juga minim ilmu nih. Fakir ilmu. Ya, kami juga belum ngerti banget ilmu, cuman modalkan nonton Mama Dede, dapat ceramah ayat dan poin-poin tentang ulama-ulama. Kita bisa sampaikan ulang dengan cerita-cerita kayak gini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Ya kan? Like, komen ya. Nah, ini komen juga boleh, komen yang penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum terjawabkan, mungkin bisa kita bahas nanti. Oke? Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.